Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Pratiwi Demaku dengan NIM 4114236068. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi etika, moral, dan akhlak yang sesuai dengan akhlak Al-Quran. Sebelum itu, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya, di mana terdapat dua materi yaitu pengertian etika, moral, dan akhlak. Juga yang kedua, sumber etika, moral, dan akhlak. Baik, langsung saja. Etika, moral, dan akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran mencakup berbagai nilai etika, moral, dan akhlak yang diterapkan dari umat Islam. Beberapa prinsip utama yang terkandung dalam Al-Quran yang mencerminkan etika, moral, dan akhlak yang diakui antara lain yaitu takwa. Takwa atau ketakwaan kepada Allah adalah prinsip utama dalam Al-Quran. Ini mencakup kesadaran, ketakutan, dan penghormatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, keadilan, dan keseimbangan. Al-Quran menekankan pentingnya perilaku adil dalam segala hal, termasuk dalam perlakuan terhadap orang lain dan dalam memenuhi kewajiban. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan belas kasihan. Belas kasihan dan kasih sayang adalah nilai penting. Al-Quran mendorong umat Islam untuk saling bersikap penuh kasih sayang terhadap sesama dan memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Integritas dan kejujuran. Al-Quran menekan pentingnya integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Menghindari kebohongan dan berlaku jujur adalah nilai yang diterapkan. Yang kelima yaitu kesadaran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Al-Quran mendorong umat Islam untuk hidup dengan sederhana, menghindari kemubaziran, dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Yang keenam yaitu berkomitmen pada janji. Al-Quran menekankan pentingnya mematuhi janji dan berperilaku amanah dalam segala hal. Yang ketujuh, kesabaran dan syukur. Al-Quran mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan yaitu sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepercayaan. Yang sembilan yaitu kesadaran lingkungan. Meskipun tidak secara eksplisit, Al-Quran mendorong umat Islam untuk menjaga alam dan lingkungan. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai wujud dari akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kita masuk pada pengertian. Etika. Etika merujuk pada studi atau ilmu tentang nilai-nilai moral, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini mencakup pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta prinsip-prinsip yang membimbing tindakan dan keputusan moral. Yang kedua yaitu moral. Moral merujuk pada seperangkat nilai-nilai, norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Moral seringkali diperoleh melalui ajaran agama, budaya, atau pengalaman hidup dan berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan yang dianggap sesuai atau tidak sesuai. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak mengacu pada tingkah laku atau perilaku individu yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Ini mencakup karakter, integritas, serta bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Akhlak seringkali dihubungkan dengan dimensi spiritual atau agama dan mencakup konsep seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Secara umum, etika, moral, dan akhlak saling berkaitan dan membentuk dasar bagi pandangan dunia
dan tindakan individu dalam masyarakat. Etika memberikan dasar konseptual, moral memberikan panduan praktis, dan akhlak mencerminkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Sumber etika, moral, dan akhlak bervariasi dan dapat berasal dari berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa sumber utama melibatkan yang pertama, agama. Banyak sistem nilai etika dan moral berasal dari ajaran agama. Kitab suci dan ajaran agama memberikan pedoman etika dan moral yang menjadi landasan bagi tindakan dan perilaku umatnya. Yang kedua yaitu budaya. Nilai-nilai etika dan moral seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tradisi, norma-norma sosial, dan adat istiadat dapat memberikan panduan tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu filosofi. Etika seringkali dipelajari dalam ranah filosofi. Filosofi etika mencari pemahaman rasional tentang moralitas, mencakup konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan berperan dalam membentuk nilai-nilai etika dan moral individu. Sekolah, keluarga, dan lembaga pendidikan lainnya berkontribusi dalam membentuk karakter dan sikap moral individu. Yang kelima, adanya pengalaman hidup. Pengalaman pribadi dan interaksi sehari-hari dengan orang lain dapat membentuk nilai-nilai etika dan moral. Pelajaran dari pengalaman hidup dapat membimbing individu dalam membuat keputusan moral. Yang keenam yaitu hukum. Sistem hukum suatu masyarakat mencerminkan sejumlah nilai moral yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut. Hukum dapat menjadi cerminan nilai-nilai etika yang diterima secara luas. Yang ketujuh, kepemimpinan. Nilai-nilai etika dan moral seringkali dipengaruhi oleh sikap dan tindakan kepemimpinan atau pemimpin dalam suatu masyarakat. Pemimpin yang mengedepankan integritas dan moralitas dapat memberikan contoh bagi yang lainnya. Demikian, etika dan moral juga akhlak bersumber dari berbagai aspek kehidupan, dan integritas antara sumber-sumber ini membentuk landasan nilai-nilai yang membimbing perilaku manusia. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.